Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Sedang TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke, untuk mempersingkat, kita lanjut kepada intinya, yakni ada 6 hal yang bisa merusak amal, kemudian tidak akan mendapatkan pahala. Mengerjakan amal kebaikan tentu harus dikerjakan tanpa pamrih dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dipungkiri, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala yang bagi siapa saja yang berbuat kebaikan. Hanya saja ada beberapa hal yang bisa membuat amal soleh kita rusak. Alhasil amal kebaikan yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia dan membuat gagal mendapatkan pahala. Untuk itu kamu perlu menghindari hal-hal yang merusak amal tersebut. Hal-hal yang merusak amal, kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bisa bercampur dalam satu wadah. Begitu pula dengan amal soleh yang kita kerjakan, ia tidak bisa dicampur dengan perbuatan buruk. Pasalnya perbuatan buruk itu akan merusak amal soleh sehingga alih-alih mendapat pahala, yang ada kita akan mendapat dosa akibat keburukan tersebut. Berikut ini adalah 6 perkara yang bisa merusak amal dan harus kamu hindari sekuat tenaga. Yang pertama, iri dengki. Perkara yang merusak amal pertama adalah iri dengki. Dalam Islam, sifat ini disebut dengan hasad, yaitu perasaan benci ketika seseorang sedang mendapatkan kebaikan. Tak hanya benci, orang yang sedang dinaungi sifat iri juga berharap kebahagiaan orang tersebut dicabut dan dialihkan kepadanya. Misalnya kamu merasa tidak suka ketika tetangga membeli rumah baru yang lebih bagus dari rumahmu. Bahkan kamu menuduh tetangga tersebut membeli rumah dari uang yang tidak halal. Menurut tokoh tafsir Imam Asy'arawi, dengki adalah perbuatan putus asa yang lebih jahat dari kekuatan gaib yang mendatangkan keburukan kepada manusia. Nabi Muhammad SAW juga dengan tegas melarang umat Islam berlaku iri dan dengki terhadap kebahagiaan orang lain. Beliau bersabda, "Iyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab." Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Maka agar kebaikan dan amal soleh yang sudah dikerjakan tidak rusak dan sia-sia, hindari sifat iri dan dengki. Sebaliknya kamu harus turut bahagia dengan kenikmatan yang didapat orang lain. Yang kedua, marah. Perbuatan yang harus dihindari agar amal soleh tidak sia-sia adalah emosi atau marah. Marah memang merupakan sifat yang melekat pada manusia, namun sebisa mungkin harus ditahan agar tidak meluap tanpa kendali. Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti umat Islam untuk tidak marah dalam hal apapun. Bahkan beliau menjanjikan orang-orang yang menahan marah dengan surga. Beliau bersabda, "La taghdab walakal jannah." Artinya, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi Muhammad juga memberikan kiat untuk menghalau kemarahan yang datang. Caranya adalah dengan mengubah posisi, yaitu jika sedang berdiri maka hendaknya duduk, jika sedang duduk maka berbaring, dan seterusnya. Selain itu, kamu juga bisa mengambil wudhu untuk meredam emosi. Yang ketiga, membicarakan orang lain. Mungkin banyak di antara kamu yang lepas kendali dan hobi membicarakan orang lain. Baik itu benar maupun salah, hati-hati. Membicarakan orang atau ghibah itu perbuatan yang bisa merusak amal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa
membicarakan orang lain sama seperti sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Mengerikan, bukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan, sebab sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan kalian menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara engkau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah engkau merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, sombong. Berlaku sombong juga perbuatan tercela yang bisa merusak amal soleh yang kamu kerjakan. Dalam Islam, sombong dikenal dengan istilah takabur, yaitu besar kepala, merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dibanding semua orang. Dalam Al-Quran menceritakan tentang nasihat seorang soleh bernama Luqman kepada anaknya. Di antara salah satu nasihat yang diberikannya adalah agar sang anak tidak berlaku sombong kepada orang lain. "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri." Quran surat Luqman ayat 18. Sementara Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutkan bahwa neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang sombong. Beliau bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu riya. Riya adalah penyakit hati yang harus dihindari. Berasal dari bahasa Arab, riya berarti suka pamer dan memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya diketahui. Misalnya memberikan sedekah lalu memamerkannya kepada orang lain. Allah sangat tidak menyukai orang yang memamerkan amal kebaikannya kepada orang lain. Bahkan perbuatan riya ini dianggap sebagai syirkul asghar atau kesyirikan kecil. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berfirman, "Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa melakukan sesuatu amalan dan ia menyekutukan aku dengan selainnya, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cinta mati dunia. Cinta mati dunia. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, maka sebagai seorang muslim, kamu tidak dianjurkan untuk terlalu cinta mati kepada dunia. Pasalnya, orang yang cinta mati kepada dunia akan merasa hidupnya hanya di dunia saja, sehingga tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan hanya berupa senda gurau saja. Sementara kehidupan yang sesungguhnya dan kekal abadi adalah di akhirat, tempat semua orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dilakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu." Itu dia 6 hal yang bisa merusak amal dan membuat pahala menjadi sia-sia. Sebisa mungkin kamu harus meninggalkannya dan fokus untuk mengerjakan amal soleh saja. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sidang Guru TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.